Sahabat, kita kembali bertemu dalam acara Kerja Bagi Negeri. Saya Arif sebagai penerjemah kabar kita, dan kita berbicara tentang sebuah topik yang menarik pada hari ini. Ini sebuah program kerjasama antara YKB dengan Ukrida, sebuah universitas di mana Anda dapat mengirim putra-putri Anda untuk menempuh pendidikan, menyiapkan masa depannya, dan sebuah kampus yang lengkap dengan berbagai macam fasilitas. Hari ini kita bersama dengan narasumber kita, Ibu Dr. Teresia Citraning Tias, Master of Women Health. Seorang PhD juga dan spesialis di bidang kedokteran jiwa. Kedokteran jiwa ya Bu namanya. Ya, betul. Kedokteran jiwa. Dr. Citra adalah pengajar di Universitas Kristen Kedawacana di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Dan Ilmu Kesehatan. Satu fakultas kah itu? Yes. Namanya Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Karena kita ada optometri, kita juga ada keperawatan. Apa tuh Bu? Optometri apa itu? Itu untuk membantu dokter mata. Oh, oke. Ya. Oke. Jadi bukan dokter spesialis mata, tetapi bisa mengasisteni dan bisa membantu untuk masalah mata secara umum. Baik. Hari ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan. Jiwa Anda sehatkah? Ya. Mungkin mulai dengan pertanyaan yang basic Dr. Citra. Apa sih yang dimaksud dengan kesehatan jiwa, Bu? Supaya kita punya pemahaman dulu mengenai ini. Iya, betul. Orang kalau mikir kesehatan jiwa, langsung mikirnya ekstrimnya. Padahal yang kita maksud dengan kesehatan jiwa itu adalah kemampuan untuk memahami diri kita, misalnya. Kemampuan memahami diri? Iya. Memahami kapasitas kita, bisa berkontribusi di masyarakat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, kapasitas kita. Kemudian merasa cukup nyaman dan bisa menghadapi stres sehari-hari. Itu yang dimaksud dengan kesehatan jiwa. Jadi kalau orang merasa nyaman dengan dirinya, dengan lingkungannya, dia bisa berkontribusi dengan potensi yang ada padanya, ia dapat disebut sebenarnya memiliki jiwa yang sehat, begitu? Kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada kaitannya dengan orang punya gangguan tertentu, begitu ya Bu? Jadi itu adalah orang yang sudah memiliki masalah ya. Okay. Bahkan kalau kita bilang gangguan kesehatan jiwa itu memang mengalami kesulitan di hal-hal itu tadi. Contohnya mengalami kesulitan untuk memahami diri. Jadi dia tidak menyadari apa yang dia lakukan, misalnya, itu yang ekstrimnya. Okay. Tetapi bisa juga dia memahami tapi dia sulit untuk melakukan kegiatannya sehari-hari. Ada orang-orang yang misalnya contohnya sulit untuk entah belajar, entah bekerja, itu sudah bisa mengalami sesuatu yang mungkin perlu bantuan lebih lanjut. Itu contohnya. Atau bisa juga misalnya dia kurang mengenal dirinya dia. Jadi dia tidak menyadari hal-hal yang menjadi potensinya dia. Itu kan sebetulnya kita bisa kembangkan lebih lanjut ya. Betul. Jadi kita bisa lihat bahwa rentangnya tuh besar sebetulnya. Orang seringkali bicara kesehatan jiwa tuh yang dipikir hanya yang ekstrim ya. Betul. Gangguan jiwa yang berat. Dan memang ada ya. Teman-teman kita sesama manusia yang mengalami kesulitan dalam berpikir, berperilaku yang sedemikian tingkat keparahannya sehingga sulit menyadari dirinya. Tapi hal-hal itu pun seharusnya bisa diobati. Bisa diobati. Dan kalau diobati dan dia kemudian dia bisa berfungsi dengan baik, dia bisa berinteraksi sosial dengan baik, itu kita sebut pulih. Bahwa dia membutuhkan obat itu bisa dilihat seperti kita membutuhkan kacamata misalnya. Ya, kita kan tidak mengatakan bahwa kita sakit mata kalau misalnya kita menggunakan kacamata, ya. Nah, ada orang-orang tertentu yang membutuhkan bantuan zat tertentu karena ada kekurangan di otaknya, sehingga dengan adanya zat yang memadai dia bisa berfungsi dengan baik. Kan sebetulnya seperti itu. Itu di satu ekstrim ya. Lalu kemudian ada juga orang-orang yang mengalami masalahnya mungkin di mood misalnya ya, suasana perasaannya. Jadi kadang-kadang semangat sekali bisa bekerja gitu, ya. Atau kadang ada orang-orang yang mengalami kesulitan sehingga studinya terganggu, pekerjaannya terganggu. Itu kan juga masalah ya. Bahkan bisa di tingkat gangguan. Nah, itu bisa dibantu tentunya. Kita perlu bantu ya, karena
sayang sekali buat dia maupun buat masyarakat gitu, karena potensi-potensinya jadi sulit untuk diaktualisasikan secara utuh. Nah, terus kemudian tadi kan kita bicara dengan stres sehari-hari. Jadi kita mampu menghadapi stres sehari-hari. Kalau stresnya bukan sehari-hari bagaimana? Kalau yang mengalami misalnya trauma berat ya, entah kekerasan atau misalnya bencana alam dan lain sebagainya. Nah, tentunya itu sudah di luar kemampuan manusia secara umum, sehingga bisa aja timbul masalah atau timbul gangguan yang perlu bantuan. Jadi yang dimaksud dengan tadi sore adalah tekanan-tekanan stres yang ditemui karena kita berinteraksi normal dengan dunia sekitar kita. Mampu mengatasi itu, artinya oke sebenarnya. Oke. Ini menarik ya, Dokter Citra tadi memakai umpama ini kacamata ini baru buat saya. Jadi kalau kita diberi obat tertentu oleh, sebutlah kalau bahasamu obat untuk menenangkan diri misalnya begitu, itu sama dengan orang pakai kacamata sebenarnya begitu ya. Kita perlu sesuatu bukan karena kita sakit mata, tapi ada yang kurang sehingga perlu diberi bantuan begitu ya. Untuk kasus-kasus tertentu, untuk pasien-pasien tertentu seperti itu. Dan sayang kan, kalau misalnya ibaratnya kita, wah saya nggak mau minum obat, seperti saya nggak mau pakai kacamata, ya udah buram deh, nggak bisa baca, nggak bisa lihat, nggak bisa mengemudi, kan sayang sekali kan. Ya, nah untuk kasus-kasus tertentu memang secara fisik, secara otak ya, di otaknya hardware-nya itu perlu dibantu gitu. Tetapi tidak semua orang seperti itu tentu kasusnya ya. Oke, ini kan kita berharap kan kemarin pandemi ini udah berakhir, tapi kan ini masih terus nih, bahkan angkanya kan semakin meninggi nih kelihatannya. Ya, betul. Nah, orang mengatakan pandemi ini memberi dampak bagi kesehatan jiwa. Ya, betul. Ya. Apa saja sih dampaknya sih, Dok? Ya. Tadi kan kita bicara bahwa kesehatan jiwa dalam konteks stres sehari-hari ya. Tapi kondisi pandemi ini kan sesuatu yang luar biasa ya, bukan sesuatu yang sehari-hari lagi. Sudah tidak normal lagi. Sehingga banyak sekali sebetulnya dampaknya. Dampak pertama adalah kondisi penyakit itu sendiri. Karena kalau kita tahu bahwa COVID-19 itu juga berpengaruh terhadap kesehatan jiwa, ya. Jadi banyak yang mengeluh, misalnya ya, sesudah COVID-19 ada gangguan tidur, ada gangguan mood, gangguan berpikir, itu juga bisa terjadi secara langsung. Itu sendiri sebenarnya memberi dampak pada kesehatan jiwa. Yes, itu dulu pertama ya. Jadi kalau orang yang sudah terkena COVID, seringkali dia mengalami keluhan-keluhan yang sebelumnya dia tidak alami, dan itu perlu dibantu. Kedua, orang yang tidak mengalami COVID, tetapi keluarganya mengalami itu, atau kehilangan keluarganya terutama ya, itu tentunya dampaknya berat ya. Dan grief sendiri atau berkabung, berduka, itu adalah proses yang manusiawi, tetapi ini dalam konteks yang luar biasa gitu ya, tidak biasa. Ada yang tidak bisa ketemu, misalnya tidak bisa mengalami kedukaan seperti biasanya karena keluarganya langsung dibawa, ya, pemakamannya tidak bisa seperti biasa dan lain-lain misalnya, ya, atau kondisi ketika mendadak sekali. Nah, itu otomatis bisa jadi complicated grief kalau kita bilang ya. Jadi kedukaan yang jadi berkomplikasi, jadi lebih sulit untuk menghadapi itu, mengatasi itu. Lalu ada orang-orang yang karena pekerjaannya mengalami stres luar biasa. Ini terutama dokter-dokter, perawat, ya. Tapi juga banyak kalangan yang mengalami, termasuk guru-guru yang mengalami stres yang tadinya mungkin tidak dihadapi, ya. Jadi harus ada penyesuaian dan segala macam yang akhirnya berdampak juga terhadap kesehatan jiwa. Ya. Itu juga termasuk orang-orang yang mengalami penyesuaian. Penyesuaiannya itu kan dua kali ya. Pertama, penyesuaian dari yang biasa-biasa, terus kemudian kita jadi semacam terisolasi dari orang lain, dari dunia lain, tidak boleh ketemu dan lain-lain. Itu kan berdampak sekali ya. Yang biasanya misalnya berinteraksi dengan keluarga, terus kemudian jadi tidak bisa ketemu, atau yang biasanya bekerja, ketemu sama rekan-rekan kerja, bisa beraktualisasi secara langsung. Ini jadi di kamar terus ya. Tentunya itu tidak sehat ya sepenuhnya, sehingga itu juga berdampak. Nah, tetapi sekarang kita sudah keluar dari pandemi.
itu membutuhkan penyesuaian lagi. Karena yang sudah terbiasa di rumah terus kemudian harus keluar, ya kan? Iya. Udah gitu kan ada faktor takutnya juga. Betul. Misalnya kalau misalnya saya sakit bagaimana? Ya tidak ingin sakit. Tapi juga selain itu berhadapan dengan orang-orang yang tidak peduli. Terus jadi segala macam penyesuaiannya. Jadi banyak faktor sebetulnya yang terjadi selama pandemi dan sesudahnya ini yang ya kita harus hadapi bersama. Dampaknya pandemi ini bagi kesehatan juga sangat besar ya. Penyakit itu sendiri atau COVID sendiri memberikan dampak ya. Lalu yang kehilangan keluarga, pekerjaan yang berubah barangkali, lalu kembali lagi ke mesti dari tanya di rumah. Kalau itu memberikan dampak kesehatan. Apakah ini kalau saya mau ukur, Dok, apakah ruang praktek dokter atau para psikiater ini semakin penuh nggak sih setelah pandemi atau biasa saja? Saya ingin tahu kesadaran masyarakat tentang kesehatan jiwanya nih, Dok. Oke. Ya, tadi ada 2 lagi yang saya perlu tambahkan. Yang satu lagi adalah akses terhadap pengobatan. Oke. Nah, ini yang waktu itu mengalami kesulitan juga ya. Karena orang-orang belum tentu bisa mengakses. Karena di awal-awal pandemi itu kan orang takut misalnya untuk berobat ya. Sehingga bisa stres sendiri tuh. Tapi untungnya sekarang berkembang banyak telemedicine misalnya, sehingga orang lebih berani. Dan karena sekarang sudah mulai ada kesadaran yang lebih, ya jadinya mulai lebih banyak sebetulnya orang yang mencari bantuan. Tapi satu hal lagi, dampak dari pandemi ini adalah masalah ekonomi. Sehingga itu kan juga pada kasus-kasus tertentu mengalami kesulitan. Untungnya dengan BPJS sebetulnya itu didukung ya, didukung oleh masyarakat, oleh pemerintah ya, untuk masyarakat supaya bisa mengakses seperti yang dibutuhkan. Sayangnya memang tenaga kesehatan jiwa ya, baik psikiater maupun psikolog itu masih kurang di Indonesia. Jadi ya otomatis pelayanan itu ya terbatas jadinya ya, belum seoptimal yang kita harapkan. Itu karena kebutuhannya sedikit atau karena masyarakatnya nggak sadar pada pentingnya kesehatan jiwa itu? Saya rasa untuk saat ini lebih ke arah supply kita kurang. Oh, supply kurang. Kebutuhan banyak sebenarnya. Kebutuhannya banyak. Karena ini secara umum untuk semua tenaga kesehatan. Bukan hanya untuk spesialis kedokteran jiwa. Tapi ya spesialis kedokteran jiwa itu terutama berasa karena kita kalau konsultasi kan kita butuh waktu ya. Dan itu yang sesuatu yang ya jadinya butuh orang lebih banyak sebetulnya. Lebih lama dari konsul ke dokter yang lain kan sebenarnya kalau datang ke dokter kedokteran jiwa membutuhkan waktu, itu dia. Dan kalau kita lihat di Indonesia itu hanya ada sekitar 1.000, jadi ada 1.113 di catatan terakhir, tapi saya nggak tahu itu diupdate terus ya kalau ada lulusan baru psikiater di Indonesia untuk populasi kita. Sedangkan di Australia dengan populasi 1/10-nya, kurang dari 1/10-nya, dengan jumlah dokter spesialis kedokteran jiwa yang kurang lebih sama atau lebih. Jadi kita lihat ya, jadi proporsinya itu seperti apa. Ya ini sih di banyak bidang, bukannya kedokteran juga sih. Iya betul. Tapi kembali kepada yang tadi tuh, apakah karena kan dampaknya begitu banyak, ada orang yang bisa mengatasi sendiri, stresnya tadi, ada orang kan yang karena berat ya, tadi misalnya kedukaan, itu nggak bisa mengatasi. Apakah orang yang datang ke ruang praktek para dokter kedokteran jiwa ini semakin tinggi kah? Atau sebenarnya sama aja seperti dulu gitu jumlah pengunjungan, Dok? Kalau kita lihat ada penelitiannya juga, angka depresi, angka ansietas itu meningkat. Angkanya. Jadi memang lebih banyak orang yang datang berobat itu jauh lebih banyak. Jadi memang ya jadinya kasihan juga ya, jadi lebih susah ya berebut ya jadinya untuk mencari waktu dan lain sebagainya. Itu memang kebutuhannya besar sekali. Berarti sebenarnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk kesehatan jiwa ini sebenarnya udah relatif oke gitu ya, Dok? Meningkat, tapi kalau itu dua hal yang beda ya. Oke. Jadi yang saya temukan banyak misalnya orang-orang muda yang datang
tapi sebetulnya tanpa persetujuan dari orang tuanya. Oke. Karena ini kan perubahan per generasi. Generasi muda sudah lebih sadar, lebih melek informasi, sudah punya akses terhadap internet yang lebih bacaan-bacaan yang menyeluruh. Sehingga mereka datang, tapi mereka sering bilang bahwa, wah, saya sebetulnya saya kurang didukung nih. Orang tua saya bilang saya kurang iman. Kurang beribadah, dia bilang. Dan kasihan karena dia menderita ya, dia merasakan bahwa dia butuh bantuan, tapi masyarakatnya, lingkungannya itu belum tentu mendukung ya. Nah, untungnya tempat-tempat kerja yang baru nih, startup dan lain-lain itu mulai menyadari pentingnya. Karena ini banyak anak-anak muda sehingga misalnya asuransinya dan lain-lain itu didukung. Jadi ini membantu supaya orang-orang muda Indonesia ini terbantu, karena mereka sebetulnya sangat mengalami beban yang tidak mudah ya, berhadapan dengan dunia yang sangat rumit sekarang itu makin rumit. Perubahan yang sangat cepat. Perubahannya sangat cepat sehingga mereka membutuhkan dukungan. Nah, karena itu, karena juga kita ingin mencegah sebetulnya kan masalah lebih banyak. Jadi memang saya bergerak lebih lagi bagaimana caranya kita promosi dan prevensi ya. Jadi gerakan promotif dan preventif itu kan sebetulnya di kedokteran atau di kesehatan itu kita tahu, misalnya contohnya ke dokter anak. Kita tidak harus menunggu sampai anaknya sakit. Tapi kita ke dokter anak untuk memeriksakan pertumbuh kembangannya. Terus kemudian kita timbang, terus kemudian kita vaksinasi dan lain-lain. Nah, lalu kemudian ada bantuan di masyarakat, ada posyandu dan lain-lain, sehingga hal-hal itu bisa diterapkan tanpa harus masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, bagaimana supaya kesadaran ini bisa muncul di tengah-tengah masyarakat setelah beberapa informasi berikut ini? Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih bersama kami dalam acara Gereja Bagimu Negeri. Saya Ruslan Rosa. Bagaimana percakapan kita bicara tentang sebuah pertanyaan, jiwa Anda sehatkah, bersama dengan Dr. Citra. Dan seperti tadi kami telah bahas pada ujung segmen yang pertama tentang kesadaran masyarakat akan kesehatan jiwa. Dr. Citra, saya mulai dari ini, Dok. Pengalaman saya sebagai seorang pendeta. Kan ada kalanya itu ketika seorang atau umat datang berkonsultasi, dalam keterbatasan pemahaman saya sebagai pendeta, saya mengatakan ini udah di luar wewenang kami sebagai pendeta. Di luar keahlian kami, ini memerlukan bantuan konsultasi dengan kedokteran jiwa. Tapi beberapa kali saya menyarankan itu, respons yang saya terima adalah mereka menolak karena mereka mengatakan, emang saya sakit jiwa, Pak, mesti berdiri juga salah. Ini mengapa ya, Dok? Mengapa ini seperti ini? Cara pandang seperti ini terjadi di tengah-tengah masyarakat. Iya, memang stigma ya kalau kita bilang terhadap kesehatan jiwa itu masih ada di masyarakat. Jadi orang entah malu, entah merasa dirinya kurang atau seperti itu kalau membutuhkan bantuan profesional kesehatan jiwa. Padahal kalau saya memahaminya itu seperti otak kita ini kan seperti komputer ya. Nah, kalau komputer itu ada hardware, ada software. Ya. Nah, katakan programnya itu berat sekali, lama-lama komputer itu bisa panas. Atau mungkin ada kerusakan, ya memang ada kerusakan dari sananya, dari pabriknya, itu juga bisa, ya. Nah, kalau dia terus jadi panas, terus dia hang, rusak, error, nah kita mesti lihat, ini masalahnya di mana. Kalau memang masalahnya di hardware, ya mau softwarenya dibetulkan seperti apa juga,
nggak bisa komputer itu jalan. Betul. Komputer itu perlu dibetulkan. Nah, untuk otak kita bukan berarti kita bedah otak seperti itu ya, tetapi ada zat-zat yang menyeimbangkan fungsi otak itu. Jadi seperti suplemen, seperti ya orang suka takut ya kita bilang obat, tetapi sebetulnya kerjanya itu seperti ibarat kipas nih di bawahnya komputer supaya dia lebih adem misalnya, ya, supaya dia bisa bekerja dengan baik. Jadi tentunya itu semua punya peran. Jadi dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater itu dokter itu berurusan dengan ya mesinnya kita lah ya sebetulnya ya. Jadi hardware itu perlu dipastikan berfungsi dengan baik. Kalau memang itu diperlukan itu ya orang tuh perlu untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan. Nah kalau saya lihat kalau misalnya yang software bisa aja misalnya katakan kalau ke pendeta itu softwarenya di-upgrade banget deh. Jadinya fungsinya jalannya baik. Tapi kalau hardware-nya rusak ya tetap saja kan, ya. Betul. Jadi itu saling melengkapi. Nah karena itu memang masyarakat kita perlu dibantu bahwa kalau pergi ke psikiater misalnya, itu nggak berarti gangguan jiwa, ya. Dan nggak berarti gangguan jiwa berat. Betul. Orang kan suka berpikiran langsung, wah yang terbayang adalah orang yang sudah tidak memahami dirinya, ya, melakukan di luar kebiasaannya. Tidak seperti itu. Tapi mungkin kita udah melihat nih, wah kayaknya ini apapun yang kita lakukan dengan softwarenya, selama hardwarenya tidak diperbaiki dia tidak akan bisa berjalan dengan baik. Dan sayang sekali. Kenapa? Karena pertama memang psikiater itu tidak selalu memberikan obat. Tetapi kita periksa dulu orangnya. Bisa nggak ternyata orang itu ada masalah hormonal. Misalnya dia cemas terus, ternyata dia gangguan tiroid. Kan sayang sekali kan. Betul. Dia mau oke, kita bisa bantu dengan doa tentunya ya, mukjizat juga tetap terjadi, tetapi sedangkan dia masalah tiroidnya tidak terobati. Bagaimana ini gitu ya? Contohnya. Atau misalnya ya banyak sebetulnya gangguan yang lain ya, mood ternyata dia berkaitan dengan menopause itu sering ya. Jadi perimenopause jadi berkaitan dengan reproduksi hormon-hormon itu bisa jadi. Atau bisa jadi ternyata ada masalah lain ya. Nah, kita mau cek dulu gitu. Jadi cek kesehatannya. Jadi kita bisa bilang, "Pak, Bu, kita cek dulu yuk kesehatan secara umum. Jangan-jangan masalah yang dihadapi ini berkaitan." Contoh yang banyak terjadi pada waktu pandemi adalah kekurangan vitamin D. Ya. Jadi ternyata mood kita tuh sangat dipengaruhi oleh vitamin D. Kita hanya di kamar, terus tidak olahraga, tidak keluar, tidak kena matahari, ya. Terus asupan kurang, ya. Bukan hanya imunitas yang berkurang, tapi juga mood kita bisa turun, ya. Fungsi kerja otak kita juga bisa tidak optimal. Nah, otomatis yang seperti ini kan kita perlu bantu, kita perlu tangani, ya. Nah, kalau supaya tertolong ya dok ya, supaya tertolong masyarakat untuk memaintain kesehatan jiwa nih. Kapan sih saya misalnya nih, saya harus memutuskan saya perlu konsul ke kedokteran jiwa atau ke seorang psikiater atau kepada psikolog? Kapan sih? Apa kalau misalnya kalau saya sakit kepala misalnya ya dok, saya makan obat tertentu yang bebas di pasaran tidak sembuh juga dalam 1-2 hari, saya mesti ke dokter. Saya tahu saya mesti ke dokter. Nah, kapan saya mesti mengatakan saya nggak bisa lagi nih, saya mesti konsul dengan kedokteran jiwa dengan psikolog? Oke. Banyak hal, tapi yang pertama adalah fungsi. Kalau sudah tidak bisa menjalankan fungsi, misalnya tidak bisa sekolah, tidak bisa bekerja, tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa, pokoknya ada fungsi yang terganggu, itu nomor 1, ya. Kemudian bisa juga fungsi itu termasuk relasi juga ya, karena kadang-kadang orangnya merasa tidak apa-apa, tapi orang-orang lain yang terganggu, itu juga bisa ya. Jadi di situ. Kedua, ketika itu sesuatu itu sudah membahayakan. Sekarang banyak ya. Kita perlu waspada juga ya, maksudnya menyadari lah, tidak berarti kita terlalu khawatir atau bagaimana, tapi cenderung ada peningkatan perilaku menyakiti diri
atau keinginan untuk bunuh diri misalnya. Jadi kalau sudah ada muncul seperti itu, tentunya ini termasuk kita bilang darurat jiwa ya, kita perlu perhatikan segera ya, jangan ditunggu. Selain itu, kalau kita mengalami penderitaan, ya, contohnya gini, bisa aja dia tetap kerja, tetapi di dalam hatinya tuh sebetulnya dia sangat-sangat menderita sekali. Tentunya itu sebetulnya bisa ditangani ya, tidak perlu menderita sendiri, karena ini yang sering terjadi, dia terisolasi di dalam dirinya dia ya. Nah, jadi ada beberapa faktor antara lain seperti itu. Fungsinya terganggu ya, lalu membahayakan diri atau orang lain. Ya, termasuk sama sebenarnya ada kontradiksi antara yang dikerjakan dengan keinginan di dalam dirinya. Ada konflik ya dalam diri begitu tentang sesuatu. Ya. Itu saat itu Anda sudah perlu berkonsultasi. Gini dok, untuk memutuskan saya mesti ke psikiater atau psikolog gimana? Atau sama saja sebenarnya? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke psikiater dan psikolog, saya tambahkan sedikit yang tadi itu adalah kita itu lebih baik datang terlalu cepat daripada datang terlambat. Itu yang penting sekali. Kenapa? Karena ada kondisi-kondisi tertentu yang kalau diobati cepat sembuh. Sedangkan kalau terlalu lama sudah terjadi kerusakan otak. Jadi seperti kembali ke hardware tadi yang saya sampaikan. Bayangkan komputer Anda udah panas nih, sudah suka error, sudah hang. Anda paksakan terus. Kemungkinan dia rusak berat sampai tidak bisa berfungsi seperti sebelumnya jauh lebih besar. Dibandingkan kalau kita sudah datang dulu, kita cepat-cepat atasi masalahnya, tidak menjadi komplikasi. Sehingga lebih baik datang berobat lebih cepat dibandingkan terlambat. Ya. Karena kalau terlambat, komplikasinya jadi lebih repot. Ada orang yang sesudah dia drop out dari sekolah atau diberhentikan bekerja, baru datang berobat, itu kan terlambat. Kita kan mau mencegah komplikasi, itu termasuk komplikasi ya. Atau masalah di keluarga jadi berat ya, ribut dengan pasangan dan lain-lain. Nah, ini kita mau cegah. Jadi lebih baik lebih cepat. Lalu pertanyaan tadi berikutnya adalah apa bedanya sebetulnya psikiater dan psikolog? Pertama, seperti tadi saya bilang, psikiater itu adalah dokter, spesialis kedokteran jiwa. Artinya ambil dokter dulu, ya, ambil kedokteran, sudah menjadi dokter, ambil spesialis lagi yang ke arah kejiwaan. Artinya tadi tuh semua yang berkaitan dengan tubuh manusia, fungsi kerja otak itu memang di ranah psikiater. Jadi kalau kita bicara tentang obat misalnya, itu otomatis kita sudah melakukan sesuatu untuk membantu tubuh kita. Itu udah di ranah psikiater. Karena psikolog tidak bisa, karena psikolog pendidikannya beda. Pendidikannya adalah sarjana psikologi, kemudian ngambil psikolog, profesi. Ada yang psikolog klinis, ada yang psikolog pendidikan, ada yang psikolog untuk industri dan organisasi ya. Jadi ada jenis-jenis lainnya, tetapi mereka lebih ke arah perannya beda. Tapi kita saling melengkapi. Yang paling mirip adalah psikolog klinis, ya. Psikolog klinis dengan psikiater ada sedikit tumpang tindih, yaitu kita sama-sama bisa memberikan psikoterapi. Ya, jadi spesialis kedokteran jiwa itu tidak hanya memberikan obat, tapi kita bisa psikoterapi, ya. Psikoterapi itu ada tekniknya khusus untuk bagaimana membantu proses pikir kita, perilaku kita. Misalnya ada adiksi, ketergantungan, ya. Itu sekarang banyak ketergantungan, ini adiksi dalam hal game misalnya seperti itu ya, dan lain-lain misalnya contohnya. Nah, itu udah mengubah fungsi otak. Tapi ada caranya untuk kita bantu ya, secara kognitif, behavioral misalnya itu ya, ada CBT contohnya, atau ada banyak pendekatan lain yang membantu juga. Nah, di dalam ranah ini psikiater dan psikolog itu punya tumpang tindih. Maksudnya punya kerja yang bisa sama-sama. Baik ke psikolog maupun ke psikiater kita bisa melakukan psikoterapi. Tetapi bedanya adalah kalau psikiater mengambil pendekatan biologis dulu, kalau psikolog lebih mengambil pendekatan instrumen kalau kita bilang. Jadi misalnya tes IQ. Kalau tes IQ tidak ke psikiater, tapi ke psikolog. Kalau tes bakat minat
ke psikolog. Jadi Jadi ada ranah yang memang kita saling melengkapi. Jadi kalau saya membutuhkan ini, pasiennya katanya dia sulit berpikir, tapi sebetulnya IQ-nya berapa? Kan seperti itu. Saya akan minta bantuan dari psikolog. Atau psikolognya sudah melakukan psikoterapi, misalnya orangnya depresi, tapi kok depresinya mau diajak ngomong seperti apa juga dia moodnya down terus. Oh, kayaknya ini udah nggak bisa ya. Memang harus ada peran dari psikiaternya. Psikiaternya cek, ya kan? Apa ada hal-hal yang perlu dibantu? Apakah ada pengobatan? Dan sayang sekali kadang-kadang orang, aduh, udah menderita lama sekali ya. Ternyata dengan pengobatan 2 minggu sudah ada perubahan. Itu kan sayang sekali, ya. Apakah kalau agak simpel ya, Dok? Biasanya kan kalau kita mengalami dalam tanda kutip ya, sebutlah ketidaknyamanan dan itu berpengaruh pada fisik misalnya, Ya. itu pasti ranahnya psikiater. Hampir selalu dibilang seperti itu untuk mudahnya. Oke. Ya. Dan kalau kita mau cek dulu apakah ada elemen fisiknya, tentunya itu ranahnya di psikiater. Pada waktu yang sama, kalau misalnya kita mau, oh ya saya mau tes seperti ini, nah itu bisa ke psikolog, Ke ya. psikolog. Tapi kita bekerja sama. Jadi lebih baik salah lah ibaratnya daripada tidak berobat sama sekali. Jadi Anda mau kemana sebentar? Oke, karena nanti kalau ternyata Anda salah datang, pasti profesional mengatakan, misalnya kalau saya dengan psikolog nih, seperti saya dengan tadi ya pendeta, datang ke saya nih, begitu saya tahu ini bukan ranah saya, kan saya langsung bilang, saya udah nggak bisa tolong nih, ini nggak bisa dengan doa saja, ini perlu konsultasi kepada kedokteran jiwa. Sama kalau ke psikiater atau ke psikolog, kalau kita salah datang, mereka akan merujuk pada mana yang begitu ya, Dok ya? Betul sekali. Jadi nggak usah bingung gitu loh. Iya. Iya, betul. Jangan gara-gara ini mau ke psikiater atau ke psikolog, habis waktu untuk mikirin mesti Betul. kemana. Jadi kalau Anda merasa dalam tanda kutip merasa nggak nyaman tadi dengan fungsi tadi, lalu ada ancaman pada keselamatan, konflik internal, segera datang entah ke psikiater entah ke psikolog. Ya, betul. Mereka akan mengarahkan Anda mesti kemana. Ya, betul. Dan untuk hal-hal sederhana, kalau mau ke dokter umum pun, dokter umum punya kemampuan sedikit menganalisis itu. Jadi kita bisa juga cek dari dokter umum, apalagi sekarang telemedicine sudah banyak ya, dan mereka juga bisa menginfokan, wah ini sepertinya butuh ke psikiater atau ke psikolog, mereka juga bisa. Sayangnya sih di negeri kita tuh nggak ada aturan sih, Dok, bahwa kalau mau konsul itu mesti ke dokter umum dulu. Iya, betul. Kita nggak punya, kalau di luar negeri kan gitu. Iya. Nggak bisa langsung ke spesialis. Iya, betul. Kalau kita dimanjakan, saya boleh milih spesialis. Iya. Saya nggak tahu bener nggak saya datang ke spesialis yang benar. Oke. Masih banyak pertanyaan menarik sahabat YKB tentang kesehatan, apakah jiwa Anda sehat ini, tapi kita jeda sebentar untuk beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, terima kasih masih bersama kami dalam acara Karir Bagi Menegeri. Ini segmen yang terakhir dari percakapan kita yang sangat menarik dengan Dr. Citra. Kita sedang bicara tentang sebuah pertanyaan, jiwa Anda sehatkah? Sebelum daripada kita, orang bilang lebih baik mencegah daripada mengobati. Dr. Citra, apa sih Bu yang perlu misalnya dilakukan untuk memelihara agar jiwa kita tetap sehat, Ibu? Ya,
ternyata banyak yang bisa kita lakukan. Jadi ini di ranah yang kita sebut promotif preventif ya. Nah, antara lain karena itu saya menjadi edukator PRH. Apa sih itu, Bu? Nah, PRH itu singkatannya dari bahasa Perancis. Karena itu R-nya duluan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu Personality and Human Relations. Oh, okay. Jadi kepribadian dan relasi antar manusia. Sebetulnya yang saya upayakan ketika mengambil lisensi sebagai edukator PRH itu, kita bagaimana caranya membantu masyarakat untuk lebih mengenal dirinya. Tadi kalau kita lihat kan kesehatan jiwa tuh dimulai dari mengenal diri. Karena banyak loh yang bilang, saya juga tidak tahu siapa saya, atau apa ya yang saya suka, bingung, kayak tidak punya arah. Nah, itu ada caranya ternyata untuk mengenal diri dengan baik. Lalu kemudian bagaimana caranya untuk mengaktualisasikan diri itu. Nah, itu ada teknik-tekniknya ternyata. Nah, dan selain itu relasi antar manusia ternyata penting sekali. Karena saya lihat di praktek saya itu ya memang banyak sekali yang terpengaruh oleh ya entah misalnya keluarganya. Ya bagaimana kehidupan di dalam keluarga itu tidak sehat, ya, dengan berbagai bisa jadi kekerasan, tapi bisa jadi bukan kekerasan, kurang diperhatikan atau dominasi dari salah satu anggota keluarga atau segala macam sehingga suasananya itu tidak nyaman, ya. Nah, itu sangat berpengaruh ternyata. Jadi kalau kita mengenal diri kita dan bisa berelasi dengan sehat, itu sangat-sangat meningkatkan resiliensi atau kemampuan kita untuk bangkit menghadapi stres, terus kemudian mengaktualisasi diri, jadi yang meningkatkan kesehatan jiwa tadi tuh, ya. Nah, yang kita lakukan misalnya di PRH itu lebih ke arah misalnya workshop atau pendampingan yang semacam coaching seperti itu. Nah, itu bisa melengkapi, ya. Jadi kalau kita di psikiatri kita lebih ke arah prevensinya, misalnya mencari orang-orang yang berisiko. Ya, jadi orang-orang berisiko terus kita berikan penguatan. Jadi nggak harus menunggu sampai sudah menjadi gangguan. Contohnya ya, misalnya anggota keluarga yang mengalami dari keluarganya ada yang mungkin gangguan jiwa berat atau bunuh diri atau kedukaan atau apa lainnya, kan anggota keluarganya juga berisiko tuh, itu contohnya ya. Terus kita banyak yang kita bisa lakukan dalam hal bencana misalnya atau kekerasan. Kita kenal ada yang namanya psychological first aid. Ya, jadi sama seperti kalau misalnya kita luka. Kalau kita cepat-cepat bersihkan, dia nggak jadi infeksi tuh, ya. Jadi dia bisa pulih sendiri. Nah, kalau kita menghadapi stres berat, itu kan seperti itu ya. Nah, kita perlu apa gitu? Itu ada teknik-teknik yang bisa dipelajari. Nah, dengan masyarakat semakin mempelajari ini, sebetulnya mirip-mirip seperti masyarakat mempelajari P3K ya, first aid itu. Jadi dia bisa menolong dirinya pada waktunya. Iya, atau menolong orang-orang di sekitar dia atau apa, sehingga mengurangi kemungkinan untuk gangguan yang lebih berat atau lebih banyak itu. Jadi, tapi itu berarti kita hanya ini bukan semacam pengetahuan umum yang tersedia di mana-mana ya. Itu mesti kita ikut workshop supaya kita seperti pelatihan-pelatihan P3K seperti itu. Iya, karena kan memang ya kita tidak otomatis tahu ya P3K ya. Jadi ada hal-hal yang bisa kita baca juga, ya. Ada hal-hal yang kita akan terbantu. Lalu kita juga menciptakan yang kita sebut lingkungan yang menghidupkan. Lingkungan yang menghidupkan itu antara lain apa? Menerima apa adanya potensi terbaik dari seseorang. Kedengarannya sederhana tapi gampang-gampang sulit. Kenapa? Karena kita terbiasa untuk memperhatikan yang jelek-jeleknya. Dan kita terbiasa untuk bereaksi satu sama lain. Ya, atau membandingkan atau berambisi. Harus begini, harus begitu. Nah, padahal ketika kita bisa mengenal, saling mengenal. Jadi pertama mengenal diri sendiri dulu, lalu membantu satu sama lain untuk mengenal dirinya dengan cara memberikan ruang. Ya, ruang untuk mengenal, oh siapa ya dia, oh ternyata indah ya. Sederhananya adalah belajar kagum. Belajar kagum. Ini sesuatu yang orang tidak tahu bahwa kagum itu sangat bermanfaat. Saya dulu bekerja di pusat krisis terpadu untuk perempuan dan anak korban kekerasan. Itu Master of Women's Health. Saya juga mengangkat hal itu. Dan ternyata
ketika saya ketemu nih dengan orang yang ya dikenal sebagai korban, kita sekarang sebutnya penyintas ya, bukan korban, kekerasan, yang biasa mendapatkan perlakuan yang buruk, dianggap dirinya buruk, dia menganggap dirinya buruk dan lain-lain. Lalu kita bisa menghidupi kekaguman terhadap orang ini, itu terjadi perubahan. Karena siapa yang pernah mengagumi dia gitu kan? Mengasihani dia mungkin itu udah lebih baik daripada membiarkan dia terpuruk atau bahkan melakukan kekerasan terhadap dia. Tapi ketika kita bisa melihat kekuatan di dia dan mengagumi kekuatan itu yang ia miliki itu. Iya, dan itu kan sebetulnya kekaguman itu karena kekuatan itu ya sebetulnya terberi ya. Kita meyakini bahwa semua orang tuh terberi Karunia. Iya, dan ketika kita bisa mengenali hal itu dan mengalirkan itu untuk dia satu sama lain, itu luar biasa. Ada sebenarnya dalam diri setiap orang, hanya orang tidak mengenalinya. Nah, proses ini menolong orang mengenali sehingga menimbulkan rasa kekaguman tadi itu. Dokter Citra, apakah ada sebutlah semacam kebiasaan sehari-hari kita yang sebenarnya punya pengaruh yang besar entah pada kesehatan jiwa, entah pada gangguan? Ya, banyak. Karena itu sekarang kita menggalakkan yang kita sebut self-care ya. Merawat diri. Karena ini PR banget nih untuk orang. Sehingga saya selalu bilang, kalau kita naik pesawat kan kita selalu diberitahu, pakai oksigen diri sendiri dulu. Baru kita bisa bantu orang lain. Ya, kita perlu mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri. Diri dulu utamanya. Kalau kita tidak tahu caranya mencintai diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mencintai orang lain? Ya kan? Nah, itu ternyata proses yang harus kita pelajari. Ya, dan kita bisa kembangkan. Nah, sehingga sehari-hari apa yang kita lakukan untuk merawat diri kita? Saya mengingatkan bahkan sesama teman sejawat dokter. Pasien VIP-mu itu sudah kamu rawat belum? Sudah kamu beri makan belum? Sudah istirahat belum? Karena ada satu pasien yang tidak bisa makan kecuali kamu beri makan. Tidak bisa istirahat kecuali kamu istirahat. Ya, semua pasien yang lain bisa mati kalau pasien yang satu ini tidak selamat. Ya, jadi kita mesti mulai dengan merawat diri kita sendiri. Kita ini sudah diberi kehidupan ini kita perlu rawat. Nah, sehingga ketika orang itu banyak yang sekarang merasa bersalah ya, merasa bersalah kalau tidak bekerja sepanjang hari. Merasa bersalah ketika dia butuh waktu untuk rehat. Padahal hari ke-7 Tuhan aja istirahat ya. Jadi kita berhak dan perlu sebetulnya untuk melakukan, memberi waktu untuk itu. Jadi dalam keseharian kita rawat diri kita. Sederhana, yang paling sederhana apa? Jangan pakai HP terus-menerus. Ya. Itu sederhana. Itu menyumbang besar ya. Itu menyumbang besar. Iya. Jadi kalau saya tetapkan waktunya. Oke. Jadi kan itu nanti kalau di WhatsApp grup itu dia kan sekaligus kan. Gitu kan. Jadi kita nggak harus tiap kali ting lagi kita lihat. Tapi sekaligus ada satu berita apa. Ya kita tanggapi kalau perlu. Kalau nggak ya nggak apa-apa. Ya. Sehingga kita bisa apa? Punya waktu untuk berada di dalam diri kita. Orang tuh suka lupa. Yaitu rahasia yang kedua adalah bernafas. Kita setiap hari bernafas. Masa ini dokter spesialis kedokteran jiwa ini agak-agak ya. Orang disuruh bernafas gitu. Kalau nggak bernafas ya nggak nonton ini kan. Tapi seberapa sering kita memperhatikan nafas kita? Seberapa sering kita benar-benar mencecapi nafas kita? Seberapa sering kita merasa, aduh saya diberi nafas loh, saya bisa bernafas loh. Ketika orang mengalami sesak nafas karena COVID, berasa itu. Bahwa nafas bukan sesuatu yang kita bisa biarkan saja. Ya. Ini sangat meditatif jadinya ya dok ya. Jadi tadi memperhatikan bernafas. Itu kan bukan hanya, tapi merasakan, mencecap bahwa kita udara masuk itu sangat meditatif loh dok. Itu diajarkan di biara-biara sebenarnya. Betul sekali. Karena memang itu disitulah kita ada titik temu antara pikiran kita, perasaan kita, perilaku kita dan tubuh kita, ya, dan lingkungan kita, semua itu bersatu di dalam nafas itu. Karena kita tidak bisa mengatur detak jantung kita. Kita tidak bisa mengatur absorpsi makanan kita.
kita tidak bisa melakukan banyak hal di tubuh kita, tapi kita bisa mengatur nafas kita. Yang meskipun kita tidak atur, dia bekerja sendiri. Jadi dia adalah titik temu. Jadi mesti memberi jeda untuk merasakan itu ya, Dok. Dan itu ternyata penting sekali. Penting sekali dalam kesehatan, merawat kesehatan jiwa kita. Iya. Menghindari apa tadi? Membatasi lah, bukan menghindari kan? Iya. Kita perlu juga. Nggak bisa menghindari. Iya. Membatasi penggunaan HP, menyadari bahwa kita masih bernafas, apa lagi, Dok? Lalu relasi antar manusia. Oke. Ini yang terjadi ya ketika kita dalam kondisi pandemi ini kan jadi terbatas ya. Sehingga banyak orang yang terisolasi. Oke. Ternyata kita butuh satu sama lain. Nah, jadi kita perlu cara untuk connected. Dan connected, betul-betul connected. Ya, saya sering dapat pertanyaan dari orang tua. Anak-anak saya nggak mau dengerin gitu. Saya tanya balik. Bapak atau ibu mendengarkan anaknya juga nggak gitu? Maunya satu arah gitu ya? Nggak bisa. Connection itu dua arah. Dan dua arah itu membutuhkan presence ya. Kehadiran. Kalaupun kehadirannya sekarang terbatas karena kita harus berjarak, ternyata hati tidak harus berjarak. Ya. Jadi jiwa kita tidak harus berjarak meskipun secara fisik kita berjarak. Nah, bagaimana caranya membuka diri ya untuk berani menjadi diri kita apa adanya di hadapan orang lain dan menerima orang lain apa adanya. Itu sesuatu yang kalau bisa kita usahakan itu sangat luar biasa. Jadi penerimaan diri mesti berkaitan dengan orang lain kan, Dok ya? Iya. Jadi kalau saya tinggal di gua sih mungkin bisa sehat karena saya nggak perlu orang lain, tapi nggak ada yang tinggal di gua. Dan itu nggak termasuk definisi sehat karena kan sehat jiwa tadi berkontribusi. Iya. Karena tidak memberi apapun bagi siapapun. Ya, kecuali mungkin ada petapa ya. Ya. Jadi memang mendoakan dunia ya, itu mungkin kontribusi juga. Tetapi kalau yang menghindari orang lain lagi ya. Perlu berkomunikasi dengan orang lain itu secara baik tentu saja ya. Betul. Itu berarti memberi kontribusi. Betul. Baik bagi kesehatan maupun pada gangguan berarti ya, Dok. Ya, kalau misalnya memang relasinya tidak sehat, ya itu memang sering menjadi problema ya, menjadi masalah. Kalau boleh tahu, Dokter Cira, ini bagian-bagian terakhir nih. Ini sekarang ini persoalan atau masalah apa yang sering muncul di orang praktek, Dok? Ya, itu tergantung ya. Jadi banyak ya memang. Dan setiap dokter spesialis dokter jiwa tuh ada kecenderungan lah pasien apa yang dia tangani gitu ya? Itu ada juga ya. Kalau saya memang karena bergerak ke arah promotif preventif, kemudian saya juga prakteknya di mall ya. Kenapa di mall? Karena akses mudah. Orang kalau ke rumah sakit, kamu sakit apa gitu kan? Betul. Tapi kalau ke mall nggak ada masalah ya. Apalagi sekarang dengan kondisi pandemi saya lebih banyak online. Kenapa online lebih baik? Karena saya seperti diundang masuk ke rumahnya dia atau ke kehidupan dia karena kita lihat langsung ya. Kalau misalnya orang, aduh dia bangun tidur aja susah, dia boro-boro ke klinik gitu kan, ya. Tapi dia bisa berkonsultasi. Nah, jadi yang saya temui banyak orang-orang muda yang ya mengalami kesulitan untuk menghadapi keluarganya. Itu banyak. Jadi yang mengalami depresi, ansietas itu banyak. Sehingga dia tidak tahu gitu dia harus kemana, dia harus bagaimana. Nah itu yang banyak yang saya hadapi. Tapi teman-teman saya tentunya beda-beda ya. Jadi ada yang misalnya teman-teman saya yang di rumah sakit jiwa misalnya, mungkin kasus-kasusnya beda di situ ya. Jadi tergantung kita prakteknya di mana dan lain sebagainya. Oke, Dokter Cira, ini sangat menarik, masih banyak sebenarnya tapi waktu kita terbatas. Sebelum kita mengakhiri, apakah ada semacam sebuah pesan penutup dari Dokter Citra kepada para pemirsa kita mengenai bagaimana sebuah pesan untuk merawat agar kita dan mencegah kalau jangan sampai mengalami gangguan kesehatan. Silakan, Dokter Citra. Yang paling utama adalah kita semua ingin bahagia. Nah, ternyata ada caranya yang kita bisa pelajari dan kembangkan untuk semakin bahagia. Dan tentunya bukan bahagia yang nikmat semata, tetapi bahagia yang kita benar-benar terlibat di dalam hal-hal yang kita lakukan dan merasakan makna.
Nah, dengan kita mengembangkan ini, mudah-mudahan kita bisa semakin berkembang secara manusia dan terus berkontribusi dan membantu sesama. Pada waktu yang sama kita manusia memiliki keterbatasan, kelemahan, dan manusia kadang-kadang membutuhkan bantuan lebih. Dan tidak perlu malu, tidak perlu takut, tapi bangga bila Anda bisa merawat diri Anda, termasuk dengan cara berobat ketika perlu. Ya, sehingga datanglah cari bantuan yang dibutuhkan. Kalau kita lihat di website PDSKJI itu, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, itu ada kontak psikiater se-Indonesia. Ya, di website saya juga saya ada beberapa video, ada beberapa links dan bacaan dan informasi lainnya yang bisa diperoleh untuk mencari tahu lebih banyak ya. Itu drcitra.wicaksana.org. Silahkan. Oke, dokter, terima kasih atas percakapan yang sangat menarik pada episode kali ini. Berharap kita masih bisa bertemu nanti pada episode yang berikut tentang isu-isu lain yang berkaitan kesehatan jiwa. Tadi juga kita akan bicara tentang kekerasan dalam rumah tangga. Nanti kapan-kapan kita bicara. Baik sahabat, itulah percakapan kami. Sekali lagi tadi, kalau Anda mengalami atau fungsi Anda sudah terganggu, ya, lalu ada semacam ancaman bagi keselamatan, ya, itu jangan tunda, segeralah cari pertolongan. Jangan malu untuk cari pertolongan kepada para profesional, entah kepada psikiater atau kepada para psikolog. Itulah percakapan kita hari ini. Semoga jadi berkat dan sampai jumpa pada episode mendatang. Tuhan berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.